Wasadisu atumaninatu wa hiya sukunun ba'da harakah fi. Kemudian rukun salat yang keenam yaitu atumaninatu, tumakninah. Wa quluha an tastaqiru a'dhahu raki'an. Yang disebut dengan tumanina sukunun ba'da harakah, yaitu dia berhenti setelah bergerak. Kan tadi dari berdiri dia ruku, ini kan bergerak. Nah, ruku dia berhenti. Itu tumakninah namanya. Jangan sampai kadang-kadang ke masa keneh maju keneh subhanarabbil azim, Allahu akbar. Itu tidak ada tumakninahnya kalau begitu. Sehingga balap itu salatnya. Pas bergerak keneh geus diisi ku tasbih ruku. Maka begitu sampai selesai matak naik deui langsung. Itu tidak ada tumakninahnya. Minimalnya dia harus ada tumakninah berhenti setelah gerak. Itu seukuran lamanya mata subhanallah. Minimal segitu. Harus ada berhenti dulu. Sukunul a'dhi badal harakatil habiru liruku wa qabla harakati rafi minhu. Berhenti setelah bergerak turun dari berdiri ke ruku dan berhenti sebelum naik dari ruku ke berdirinya, ke i'tidalnya. Itu namanya tumakninah. La tasihu as-salatu biduniha, sehingga tidak sah salatnya tanpa ada tumaninah di dalam ruku. Kalau sekiranya tidak ada tumaninah, maka ini mengakibatkan batal salatnya, tidak sah salatnya. Jadi harus ada tumaninah. Yang disebut dengan tumaninah berhenti setelah bergerak dan sebelum bergerak berikutnya. Antastaqiru a'dhahu raki'an, sehingga dia berhenti, memberhentikan anggota wudunya dalam posisi ruku, sehingga bisa membedakan antara membungkuk dengan gerakan naik lagi dari ruku ke i'tidal. Maka dipisah dengan berhenti dulu. Itu namanya tumakninah. Wasabi'u al-i'tidalu. Kemudian rukun salat yang ketujuh adalah i'tidal. Wa lughatan al-musawatu wal istiqamatu wa syar'an ay ya'uda lima kana 'alaihi qabla ruku'ihi min qiyamin aw qu'udin. Wal i'tidalu ruknun walau fi nafilah. Rukun salat yang ketujuh adalah i'tidal. Apa itu i'tidal? Ay ya'uda lima kana 'alaihi qabla ruku'ihi min qiyamin aw qu'udin. Kembali kepada posisi sebelum ruku. Kembali kepada posisi sebelum ruku. Apakah salatnya sedang berdiri atau salatnya sedang duduk, sambil berdiri atau sambil duduk. Kembali ke posisi itu. Kalau sedang berdiri melakukan salatnya, berarti dia kembali kepada berdiri lagi setelah ruku. Itu namanya i'tidal. Jadi kembalinya kepada posisi sebelum ruku. Dan i'tidal merupakan rukun walau fi nafilah, walaupun di dalam salat sunat. Ini menurut qaul sahihnya dalam Sahihut Tahqiq. Wakila la yajibul i'tidal fi nafl. Tapi ada juga sebagian ulama fikih yang berpendapat i'tidal di dalam salat sunnah mah tidak termasuk wajib. Ini pendapat yang lain. Jadi kalau misalkan dari ruku langsung sujud,
tanpa i'tidal dulu menurut kaul yang ini. Tapi di dalam sholat apa? Di dalam sholat sunat itu tidak menjadikan batal sholatnya, sah-sah saja sholat. Karena ada ulama fikih yang berpendapat di dalam sholat sunnah mah i'tidal itu tidak wajib, bukan rukun. Makanya sejak awal sudah disampaikan khilafiyah pendapat para alim ulama fuqaha tentang rukun sholat, jumlahnya itu kan macam-macam. Dari mulai 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai 21. Cuma di sini Ki Musonib yang mengambil yang 18 rukun sholatnya. Nah ini salah satunya, i'tidal. Bagi ulama yang tidak berpendapat di dalam sholat sunat itu merupakan wajib, nah, tapi di dalam sholat sunat ini, maka ada kekurangan di dalam rukun sholat, sehingga berkurang jumlahnya. Hanya saja, ini di dalam sholat sunat. Di dalam sholat sunat, ada pendapat ulama yang lain, i'tidal merupakan bukan rukun alias tidak wajib. Tetapi sebagian lagi termasuk pendapat Ki Musonib di sini sama rukun juga, baik di dalam sholat fardu ataupun sholat sunat. I'tidal merupakan rukun, begitu. Rukun yang ketujuh. Dan ketentuan di dalam i'tidal wa yajibu ala yaksada bil i'tidal ghairu faqat, sama semacam ruku. Di dalam melakukan i'tidal juga kewajibannya jangan niat bukan i'tidal, begitu. Sehingga kalau seseorang dari ruku naik ke berdiri yang bukan diniatkan i'tidal, apakah mungkin karena kaget ke ruku bulan puasa menyenet naon mercon saking ku kaget jadi antose langsung naon tah, itu mah berdirinya bukan karena niat i'tidal, karena kaget bangkit dari rukunya itu, maka itu mesti diulang lagi. Maka kewajibannya mesti diniatkan untuk i'tidalnya itu jangan bukan niat i'tidal, begitu. Sebagaimana di dalam ruku. Walau i'tadala khaufan min hayatin masalan lam yakfi. Sebagaimana gambaran yang tadi. Sedang ruku salat, ada ular misalkan lewat, mungkin karena salatnya di mana? Di hutan. Saking kagetnya maka langsung apa? Bangkit dari ruku. Itu lam yakfi, itu tidak cukup, dia mesti diulang lagi karena itu mah refleks karena kaget tadi. Jadi yang namanya i'tidal adalah kembali kepada posisi sebelum ruku. Terkecuali, oh ya, termasuk juga orang yang sholatnya sambil tidur. Kan di dalam sholat yang sholatnya sambil tidur, yang masih ada kemampuan, maka manakala dia mau ruku, dia mesti duduk dulu. Ini gambaran sholat sambil berbaringnya itu ke sebelah badan yang kanan. Itu gambarannya dia sholatnya bukan karena udzur. Di dalam sholat sunat misalkan. Karena di dalam sholat sunat, walaupun tidak ada udzur, diperbolehkan sambil duduk, bahkan diperbolehkan sambil berbaring juga. Hanya pahala berbeda. Kalau berdiri pahalanya full, kalau sambil duduk pahalanya hanya setengahnya saja. Kalau sambil berbaring hanya seperempatnya saja, terus begitu semakin berkurang. Nah, ini bagi orang yang tidak ada udzur sebetulnya, tapi dia melaksanakan sholat sunatnya sambil berbaring misalkan, maka manakala dia mau ruku mesti dia duduk dulu, kemudian dia ruku, setelah itu silakan tidur lagi.
otomatis maka i'tidalnya itu ya kembali kemana lagi? Kembali kepada posisi sebelum ruku, kondisinya tidur lagi begitu. Ya otomatis i'tidalnya duduk, karena tadi sebelum ruku dia duduk dulu. Jadi i'tidalnya posisinya sedang duduk. Qa'iman 'alal hay'ati allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyamin qadirin wa qu'udin 'ajizin 'anil qiyam. Wa thaminu ay min arkani sholati at-tuma'ninatu fi. Kemudian rukun salat yang ke-8 at-tuma'ninatu fihi, yaitu tumaninah di dalam i'tidal. Ay bi an tastaqiru a'dhahu 'ala ma kana 'alaihi qabla ruku'i bihaitsu yanfasilu irtifa'u lil i'tidali an hawihi lisujudi. Falau sajada tumasyaka hal atamma i'tidalahu aula i'tadala wa ma'ana wujuban tumasajada. Kemudian rukun salat yang ke-8 harus tumaninah di dalam i'tidal tadi, yaitu memberhentikan anggota badan setelah bergerak dari ruku tadi. Sehingga kalau seandainya seseorang dia sujud sumasyaka, kemudian dia ragu-ragu, tadi saya waktu i'tidal bangkit dari ruku sempurna atau tidak ya? Tadi saya tumakninah dulu atau tidak tadi? Nah, ada keraguan semacam begitu. I'tidal atau enggak tadi itu? Misalkan tumakninah atau tidak? Maka i'tadala watma'anna wujuban tsumma sajada. Wajib bagi dia kembali lagi kepada posisi i'tidal, kemudian tumaninah, baru sujud. Ini kalau seandainya terjadi ada keraguan di dalam sujud, apakah tadi i'tidal tidak, apakah tadi tumaninah sempurna tidak i'tidalnya tadi. Ada keraguan semacam begitu, ini wajib bagi dia sedang sujud dah. Ragunya itu wajib dia naik lagi kepada i'tidal, kemudian baru sujud begitu. Ini saking pentingnya tumaninah di dalam i'tidal. Karena tumaninah dengan i'tidal ini merupakan rukun yang berbeda. I'tidalnya rukun, tumaninahnya pun juga rukun tersendiri. Begitu. Sehingga kalau ada keraguan di dalam sujud, ragu di dalam i'tidal tadi sempurna dan tidaknya, tumaninah dan tidaknya, maka wajib bagi dia untuk melakukan i'tidal kembali dan tumaninah di dalam i'tidalnya, kemudian baru boleh sujud.